Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pada bagian yang kedua adalah menerapkan t-test one sample ya, dengan rumus yang sudah kita sampaikan pada bagian depan. Rumusnya yang ini ya. Rumusnya adalah T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S dibagi lagi dengan akar dari N ya. Cara kerjanya sudah kita sampaikan di bagian pengantar. Kita langsung saja. Nanti nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 pada penyimpulan ya. Kita tadi sedang membahas tentang Anda tertarik terhadap program tahfidzul Quran di SMP ya. Kita targetkan oleh panitia, oleh pemilik program, bahwa selama 3 tahun di SMP maka rata-ratanya bisa menyelesaikan menghafal 4 juz ya. 4 juznya ini yang disebut dengan mu ya, atau mu ya. Nah, mu. Ini sampelnya dari 30 sampel ya. Kemudian subjek pertama, subjek kedua bisa menyelesaikan 2 juz selama 3 tahun. Kemudian yang nomor 2 3 juz dan seterusnya ya. Ini penyimpulan. Namanya pakai random sampling ya, di random dari jumlahnya. Misalnya siswa SMP ada sekira 800, misalnya di random 400 dan seterusnya. Ini hanya sampel ya, sampel saja, hanya contoh. Tentu saja nanti disesuaikan dengan penelitian yang sesungguhnya ya. Nah, caranya yang pertama, ini cara pertama, Anda tuliskan dulu di sini. Nomor 1 dalam mencari min-nya ya. Kemudian nomor 2 adalah mencari standar deviasi yang ini. Kemudian nomor 3 yang ini jumlah. Kemudian yang keempat menghitung T. Kemudian yang kelima Anda pindahkan ke samping kiri ya, samping kiri sini bawah, lurusnya subjek ya. Nah, cara mencari average-nya Anda tulis di sini ya, tulis mencari nomor 1 operasi dalam Excel adalah Anda tulis di sini sama dengan, tulis saja, ketik di sini average ya, average ya. Ini sudah saya buatkan bantuan di sini. Anda ketik ya, ketik average. Jadi ketika saya ngetik mempraktekkan, ini sudah ada alat bantunya ya. Anda ketik ya, average. Nanti ketika ketik saja average nanti muncul di sini ya, average, kemudian kurung buka, kemudian Anda blok yang mau Anda cari rata-ratanya, tarik ke bawah dari sel B2 sampai ke sel B31 ya. Nah, ini cara mudahnya. Anda tulis B2 sampai B.31 ya. Anda kurung tutup, kemudian di enter. Nah, begitu. Ketemunya average-nya, rata-ratanya atau X bar-nya adalah sudah ketemu 3,1. Nah, begitu. Kemudian langkah yang kedua, yang ini mencari deviasinya. Mencari deviasinya, Anda klik, tulis, ketik ya, ketik sama dengan, kemudian stdef ya, ketik saja stdef, kemudian kurung buka, di blok kembali yang ini, yang ini di blok, tarik ke bawah ya, masih selnya sama dengan sel yang tadi ya, B2 sampai dengan B31, kemudian kurung tutup ya, kemudian di enter ya, maka ketemunya standar deviasinya adalah 0,8 ya. Kemudian yang ketiga, Anda mencari jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya kan sudah kelihatan di sini 30 ya. 30 ya. Boleh Anda gunakan juga
Di sini sama dengan tulis count ya. Count menjumlah berapa sampelnya. Anda blok lagi dari sini B2 sampai dengan B31 ya. Itu kalau kita urutkan jumlahnya ada 30 ya. Sudah betul, ini sudah betul. Kemudian kita cari T hitungnya ya. Nah ini rumusnya, ini kita komputasikan dengan dasar dari ini ya, dasar dari ini. Rumusnya bagaimana? Sama dengan X barnya sudah ya, Anda klik di sini ya. Ya, X barnya biar nanti, karena ini ada beberapa operasi yang berbeda. Ini ada pengurangan, kemudian ada pembagian, kemudian ada akar ya, maka sebaiknya di kurung buka. Nah, kurung buka Anda tuliskan X-nya, X barnya Anda tinggal sorot saja ya, tinggal disorot sini. Nah, ini kan X bar ya, dikurangi mu-nya ya. Mu-nya berapa? Mu yang ditetapkan kan 4 juz, berarti yang ini. Nah, ini Anda buat terlebih dahulu mu-nya 4, kemudian di kurung tutup ya, kurung tutup, kemudian dibagi. Anda tulis bagi di sini ya. Kemudian mulai lagi kurung buka ya, kurung buka ya, kurung buka ya. Kemudian S-nya itu masuk mana? S-nya kan sini ya. Nah, ini S-nya, ini S yang depan ini standar deviasi. Anda klik standar deviasinya, standar deviasi kan ini ya. Nah, ini standar deviasi. Kemudian dibagi ya, standar deviasi, kemudian dibagi. Kemudian di akar. Akar itu SQRT ya. Akar itu SQRT. Nah, ini sudah muncul SQRT. Dengan berapa? Akar berapa? Ya, akar N. N-nya kan sudah ketemu 30 ya. Karena ini ada beberapa operasi, maka kemudian Anda kurung buka terlebih dahulu, kemudian diklik di sini yang 30, kemudian di kurung tutup. Nah, kurung tutup di sini mintanya 2 kali ya, kurung tutup. Oke. Kemudian di enter. Nah, sudah ketemu ya. Ini sebelum kita recordkan, kita sudah hitungkan. Nah, ternyata hasilnya sama ya, hasilnya sama. Nah, jadi hasilnya adalah min 5,7 ya. Selanjutnya kita mencari tabel ya, mencari T-tabel. Caranya bagaimana? T-tabel, Anda perlu perhatikan terlebih dahulu bahwa alfa yang diminta ya, alfanya adalah 5% ya, atau 0,05 ya, 0,05, 5%. Ya. Kemudian kalau N-nya sudah nggak masalah ya. Jadi kita langsung terapkan di sini sama dengan, jadi mencari T-tabel. Kalau yang mau cepat itu langsung saja ke buku statistik, di belakang kan ada lampirannya ya, itu sudah dihitungkan ya. Tapi kalau kita mau menghitung, boleh saja ya. Cara mencari T-tabel, Anda klik T ya, T, kemudian T inverse nya yang ini, T, kemudian tulis INV. Nah, T inverse ya. Kemudian kurung buka ya. Probability-nya berapa tadi? Probability-nya adalah 0,05. Anda ketik di sini 0,05 ya. Kemudian di belakangnya probability itu ada titik koma ya. Tempat saya ada titik koma, pakai titik koma. Kemudian degree of freedom. Degree of freedom rumusnya N dikurangi 1. N-nya Anda klik dulu di sini. N-nya kan sudah diketahui ya, yang ini ya. Ini kemudian dikurangi 1 ya. N-1 ya. N-1. Kemudian di kurung tutup ya, kemudian di enter. Nah, ini
Jadi ketemu T tabelnya adalah 2,54 ya. Nah, setelah itu kita bandingkan ya penyimpulannya. Ya, penyimpulannya, cara menyimpulkannya adalah ya, T hitungnya T hitung ya dibandingkan dengan T tabel. Ya, T tabel. Nah, di sini ternyata T hitungnya tadi sudah ketemu ya. T hitung 5 ya, abaikan tanda minusnya. Ya, abaikan tanda minusnya karena dia berada di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Berarti posisinya T hitung ya, itu ternyata lebih besar daripada T tabel. T tabelnya kan cuma 2 ya. Tabel. Berarti hipotesis yang diterima adalah, nah, kembali ke tadi yang ini. Nah, penyimpulannya ya. Penyimpulannya. Nah, di bagian depan ya, di bagian depan di yang ini penyimpulan. Nah, ternyata T hitungnya itu lebih besar ya dibandingkan dengan T tabel. T hitungnya tadi 5, ya, sementara T tabelnya cuma 2. Berarti H0 ditolak, HA-nya diterima. Berarti artinya apa? Bahwa ya, artinya ya, jadi bagian depan ya. Nah, yang ini yang penyimpulannya adalah T hitung ya, T hitung yang ini lebih besar dari T tabel. Maka kesimpulannya HA diterima. Berarti ya, di SMP tadi ya, SMP tadi rata-rata ya program atau siswa yang ikut program tahfidz Quran di SMP rata-rata bisa menghafal lebih dari 4 juz. Nah, begitu ya, lebih besar. Ini simpulannya ya. Kesimpulannya. Saya kira mudah. Baik, kita melanjutkan pada bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua, kalau tadi kita menerapkan rumus. Sekarang kita menggunakan fasilitas yang ada di dalam namanya Excel, itu disebut dengan data analis ya, data analisis. Jika para sahabat, para pembelajar belum mencentrang ini ya di programnya, maka ini tidak akan muncul. Nah, cara menghidupkan atau cara menambah fasilitas ini bagaimana caranya? Anda klik di sini file ya, kemudian more, kemudian option ya, kemudian Anda tambahkan di sini add in ya, add in, kemudian go ya. Nah, ini kalau punya saya di laptopnya sudah dicentrang analisis toolpack ini ya. Kalau aslinya seperti ini ya, aslinya seperti ini kalau belum diaktifkan. Nah, sekarang kita minta aktifkan, maka dicentrang kemudian di OK ya. Kalau sudah OK, maka kemudian nanti akan muncul seperti ini. Muncul yang data analis ya. Muncul data analis. Baik, kita akan mengeran data ya, data ini dengan cara data analis ya, data analis. Nah, ini untuk bantuan terlebih dahulu. Ya, kita pisahkan ya, kita pisahkan misalnya oke. Nah, baik, yang pertama Anda cek terlebih dahulu ya, cek terlebih dahulu di data analis apa sudah muncul ini belum ya. Kalau sudah muncul ini, oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan cara saya normalkan dulu ya. Normalkan. Nah,
Anda klik di sini data, kemudian data analis ya, data analis. Nah, ternyata di sini ya di tes itu ada berapa bagian ini? 1, 2, 3. Di tes itu semuanya sampelnya itu 2 ya. Paired itu kan 2, to sample 2, to sample 2, to sample 2. Nah, karena ini sampelnya cuma 1 ya, menyesuaikan dengan program analisisnya ini yang 2, maka kita perlu menambahkan di sini bantuan ya, namanya bantuan untuk menganalisis ya, bantuan untuk menganalisis. Ya, yang pertama tadi ini nama ya, ini nama tadi, tambahkan nama ya, nama. Oke. Kemudian ini bantuan ya, boleh sebagai bantuan saja ya, bantuan. Nah, bantuan, kemudian Anda isikan di sini 0, kemudian 0 ini sebagai bayangan saja sebenarnya ya, agar dalam nanti menganalisis itu disesuaikan dengan toolpack-nya, karena toolpack-nya itu fasilitasnya to sample ya. Baik, ini sudah. Anda klik kembali, kemudian klik data analis ya, kemudian Anda pakai yang ini. Kalau yang ini tadi sampelnya kan 30, ini cuma 2, bayangannya cuma 2, maka Anda pilih yang asumsinya tidak sama ya. Jadi Anda pilih yang ketiga ya, to sample ya, to sample assuming unequal variances. Ini artinya bahwa sampelnya, asumsinya itu tidak sama ya. Ini jelas tidak sama ya, maka Anda pakai yang ini. Anda klik, kemudian oke ya. Nah, kita blok kembali seperti cara yang terdahulu. Anda variabel 1 ranknya n-nya itu namanya kita ikut blok ya. Di sini Anda isikan terus sampai ke bawah ya, sampai ke bawah. Nah, yang ini sampelnya itu kan letaknya B1 sampai B31. Nah, oke. Klik lagi variabel kedua ya, variabel kedua bantuannya ini Anda klik, kemudian tarik ke bawah ya, hanya sampai ke sel C3 ya, sel 3. Oke. Nah, kemudian hipotesisnya tadi kan yang kita inginkan bahwa kelas 3 selama ikut program tahfidz kan hafal 4 juz ya. Anda tuliskan di sini 4. Nah, itu 4 juz. Karena labelnya tadi ikut disorot, maka Anda klik di sini. Nah, oke. Kemudian yang selanjutnya outputnya Anda mau taruh di mana ya? Ya, saya mau taruh di misalnya di sini ya. Taruh di sini berarti selnya D berapa ini? D47 ya. Oke. Nah, kemudian di oke. Nah, hasilnya ini. Yang tadi cara manual dengan rumus T hitungnya adalah min 5,79. Sekarang cara data analysis T hitungnya juga sudah dihitung min 5,79. Sama ya. Jadi sama. Di sini ya hasil akhir antara rumus ya, antara rumus dengan ya Excel toolpack ya, Excel toolpack ya, analyze ya, hasilnya sama ya. Ya, hasilnya ini. Nah, hasilnya ini. Berarti nanti penyimpulannya sama dengan yang tadi ya. Nah, cuma kalau di Excel ini sudah dihitungkan. Kalau tadi kan kita menghitung dengan operasi Excel, sekarang sudah dihitungkan di sini. Tadi T hitungnya berapa tadi? T hitungnya yang ini ya. Nah, ini sudah langsung T critical to tile. Nah, ini T hitungnya ini sudah dihitungkan. Nah, ini berarti penyimpulannya sama tadi dengan cara yang pertama. Jadi intinya T hitung lebih besar dari T
T-tabelnya ini pada dua sisi. Nah, maka dua sisi itu kalau kurva normal kan berada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, sebelah kirinya itulah yang negatif ya, yang negatif. Jadi posisinya di sebelah kiri. Makanya 5, tapi di sini minus 5-nya itu diabaikan, itu menunjukkan bahwa two tile ya, pakai two tile. Nah, sekarang dia ada yang one tile di sini. Nah, one tile. Kalau one tile maka di sini ya T-kritik T-tabelnya menjadi 1 ya, menjadi 1. Ini 2. Ya, baik. Jadi lebih cepat menggunakan yang Excel Toolpack ya. Saya kira sampai di sini lebih mudah. Silakan nanti dilatihkan baik menggunakan rumus, menggunakan Excel, masing-masing ada plus dan minusnya. Nanti kita lanjutkan menggunakan yang SPSS ya, SPSS. Saya kira begitu. Terima kasih. Sukses semuanya buat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.